warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Waliso dari Fakultas Sains Farmasi dan Kesehatan Universitas Matlul Anwar, Banten. Di sini saya akan menjelaskan tentang Atomic Absorption Spectrophotometry AAS atau spektrofotometri serapan atom. Atomic Absorption Spectrophotometry atau spektrofotometri serapan atom adalah salah satu jenis analisa spektrofotometri di mana dasar pengukurannya adalah pengukuran serapan suatu sinar oleh suatu atom. Sinar yang tidak diserap diteruskan dan diubah menjadi sinyal listrik yang terukur. AAS pertama kali diperkenalkan oleh Wells pada tahun 1955. AAS merupakan suatu metode yang populer untuk analisa logam, karena di samping sederhana, ia juga sensitif dan selektif. Jenis dan tipe AAS. Pertama, atomisasi dengan nyala, yaitu suatu senyawa logam yang dipanaskan akan membentuk atom logam pada suhu kurang lebih 1700 derajat Celcius atau lebih. Kedua, atomisasi tanpa nyala. Atomisasi tanpa nyala dilakukan dengan mengalirkan energi listrik pada batang karbon atau tabung karbon yang mempunyai dua elektroda. Atomisasi dengan pembentukan senyawa hidrida. Atomisasi dengan pembentukan senyawa hidrida dilakukan untuk unsur AS, Se, Sb yang mudah terurai apabila dipanaskan pada suhu lebih dari 800 derajat Celcius. Sehingga atomisasi dilakukan dengan membentuk senyawa hibrida berbentuk gas atau yang lebih terurai menjadi atom-atomnya melalui reaksi reduksi oleh SnCl2 atau NaBH4, contohnya merkuri. Bagian-bagian spektrometri AAS dan fungsinya. Pertama, ada sumber radiasi resonansi, atomizer, monokromator, detektor, dan recorder. Sumber radiasi resonansi yang digunakan adalah lampu katoda berongga atau electrodes discharge tube. Lampu katoda memiliki masa pakai atau umur pemakaian selama 1000 jam. Lampu katoda pada setiap unsur yang akan diuji berbeda-beda. Lampu katoda sendiri terdiri dari monologam dan multilogam. Monologam digunakan untuk mengukur satu unsur lampu katoda, multilogam digunakan untuk pengukuran beberapa logam sekaligus. Lampu katoda sendiri berfungsi sebagai sumber cahaya untuk memberikan energi, sehingga unsur logam yang akan diuji akan mudah tereksitasi. Kedua, atomizer. Atomizer terdiri dari nebulizer yang berfungsi untuk mengubah larutan menjadi aerosol dengan cara menarik larutan melalui kapiler. Dengan pengisapan gas bahan bakar dan oksidan disemprotkan ke ruang pengabut. Spray chamber berfungsi untuk membuat campuran homogen antara gas oksidan, bahan bakar, dan aerosol yang mengandung contoh sebelum memasuki burner. Burner merupakan sistem tempat terjadi atomisasi, yaitu pengubahan kabut atau uap garam unsur yang akan dianalisis menjadi atom-atom normal dalam nyala. Ketiga, monokromator. Monokromator berfungsi untuk memisahkan radiasi resonansi yang telah berasal dari lampu katoda berongga. Gas pengisi lampu katoda berongga atau logam pengotor dalam lampu katoda berongga. Monokromator terdiri atas sistem optik, yaitu celah, cermin, dan kisi. Keempat, detektor. Detektor berfungsi mengukur radiasi yang ditransmisikan oleh sampel dan mengukur intensitas radiasi tersebut dalam bentuk energi listrik. Kelima, recorder. Sinyal listrik yang keluar dari detektor diterima oleh piranti yang dapat menggambarkan secara otomatis kurva absorpsi. Keunggulan dan kelemahan metode AAS. Keunggulan metode AAS yaitu spesifik,
Batas limit deteksi rendah dari satu larutan yang sama beberapa unsur berlainan dapat diukur. Pengukuran dapat langsung dilakukan terhadap larutan contoh. Dapat diaplikasikan kepada banyak jenis unsur dalam banyak jenis contoh. Batas kadar yang dapat ditentukan adalah amat luas. Kelemahan metode AAS: kurang sempurnanya preparasi sampel seperti proses destruksi yang kurang sempurna. Tingkat keasaman sampel dan blanko tidak sama. 2. Gangguan kimia berupa disosiasi tidak sempurna, ionisasi, dan terbentuknya senyawa refraktori. Penerapan spektroskopi serapan atom dalam analisis kimia. Metode serapan atom telah diterapkan pada penetapan sekitar 60 unsur, dan teknik ini merupakan alat utama dalam pengkajian yang meliputi logam runutan dalam lingkungan dan dalam sampel biologis. Gangguan-gangguan dalam metode AAS: gangguan kimia, gangguan matrik, gangguan ionisasi, dan gangguan absorpsi latar belakang. Gangguan kimia terjadi apabila unsur yang dianalisis mengalami reaksi kimia dengan anion atau kation tertentu dengan senyawa yang refraktori, sehingga tidak semua analit dapat teratomisasi. Gangguan matrik terjadi bila sampel mengandung banyak garam atau asam, atau bila pelarut yang digunakan tidak menggunakan pelarut zat standar, atau bila suhu nyala untuk larutan sampel dan standar berbeda. Gangguan ionisasi: gangguan ionisasi terjadi bila suhu nyala api cukup tinggi sehingga mampu melepaskan elektron dari atom netral dan membentuk ion positif. Gangguan absorpsi latar belakang merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan adanya berbagai pengaruh, yaitu dari absorpsi oleh nyala api, absorpsi molekuler, dan penghamburan cahaya. Terima kasih. Demikian yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.